yang saya ucapkan. Halal jangan lehernya Jokowi. Sampai terjadi apa-apa sama Pak Jokowi, kita semua, masyarakat yang sangat banyak, akan mencari kau paling pertama. Dan saya minta pihak Intelkam, pihak kepolisian segera lakukan penangkapan dan interogasi terhadap Buri Handayani itu. Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, kali ini mengenai Wuri Baret ya, yang kemarin ketika menyampaikan aspirasinya itu bukan aspirasi. Saya lihat itu menyampaikan semacam itu dia, kebencian ya, karena pernyataannya yang wownya itu waduh parah gitu maksudnya teman-teman. Pasalnya mengatakan darah dan leher Pak Jokowi itu halal, sampai memperagakan seperti ini teman-teman. Itu kan terindikasi ancaman ya teman-teman. Bahkan kita lihat bagaimana Opung menyampaikan dengan tegas ini ancaman pembunuhan ini. Diduga seperti itu teman-teman. Dan memang ini banyak sekali direspon oleh netizen, terutama dari pendukung Pak Jokowi itu sendiri. Karena ya itu dia, meresahkan teman-teman. Kata-katanya itu sangat tidak pantas ya. Tidak sesuai dengan penampilannya. Bahkan banyak yang mendesak polisi untuk yaitu dia menciduk orang ini, memeriksa orang ini teman-teman. Apa maksudnya gitu kan ngomong seperti itu. Dan kabarnya ini akunnya itu kolom komentarnya dibatasi teman-teman. Nah berarti itu menandakan bisa jadi panik kan? Kita lihat videonya. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal jangan lehernya Jokowi. Lu hati-hati saja ya, udah ngomong kayak gitu, secara tidak langsung mengajak orang lain untuk berbuat apa yang kau katakan, berbuat perbuatan yang sangat kejam. Sampai terjadi apa-apa sama Pak Jokowi, kita semua, masyarakat yang sangat banyak, akan mencari kau paling pertama. Kami, para pendukung Jokowi, itu diam. Kita melihat apa yang terjadi. Toh nyatanya Pak Jokowi sampai sekarang aman-aman saja. Tapi kalau sampai suatu saat ada yang terjadi sama Pak Jokowi, saya ingatkan ya, yang paling pertama kita cari. Kita itu banyak kok, tidak seperti anggapan kalian. Kalian menganggap kita sedikit karena kita tidak bersuara, kita diam. Kita tahu mana yang benar. Makanya kita nggak usah banyak bersuara. Biasanya orang yang paling salah itu mereka yang paling berisik, yang paling banyak bicara. Saya ingatkan sekali lagi, kau hati-hati udah mengatakan kata-kata seperti itu. Iya makanya kenapa ini orang ya ngomong dengan tegas kata-kata yang memang wah itu luar biasa kacaunya gitu. Bahkan sambil memperagakan seperti ini. Apa hubungannya gitu kan dengan isu ijazah Pak Jokowi yang dia permasalahkan. Dimana yang paling depan itu kan Roy Suryo kemudian Tipa. Udah maga bisa membuktikan, ini malah demo ngomong ke sana dan kemari. Mau cari perhatian atau gimana ini? Kau luar biasa Uri ya. Mantan Presiden Pak Joko Widodo, ya Presiden ke-7, kau ancam. Kau bilang, wah Pak Jokowi tetangga dengan kau. Pak Jokowi juga nggak peduli siapa kau. Ya, kalau semua bilang. Jadi kau merasa kau orang paling top, paling hebat ketika kau bertetangga dengan Pak Jokowi. Jadi Wuri, kupastikan kau harus segera melakukan pertanggungjawaban. Dan saya minta pihak Intelkam, pihak kepolisian segera lakukan penangkapan dan interogasi terhadap Buri Handayani itu yang bilang dikenal dengan nama Wuri Baret itu. Ya, kau sok perjuang pakai baret miring. Ya, sok pejuang tapi narasi kau provokatif. Puy! Memalukan kau. Gila, kita sama muslim ya teman-teman ya. Ibu-ibu pakai kerudung itu ya. Berkerudung, berhijab. Tapi omongannya ngeri kali. Sampai menghalalkan darahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga umat Islam. Pak Jokowi juga mencintai kanjeng Nabi. Apa ya ini? Orang ini sumpah deh. Teman-teman jangan sampai ya warga masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia, jangan kalian terprovokasi oleh orang-orang kayak gitu. Itu hanya orang segelintir yang sakit hati ini orang ini. Ini tak panik ini, dia mau masuk penjara ini panik. Ya. Panik dia tuh mau masuk penjara. Udah teman-teman, kita jangan lagi terprovokasi oleh orang-orang gitu ya. Salam hangat dari para pendukung Pak Jokowi. Apa yang ada di pikirannya ya
menurut saya, menurut keyakinan saya, yaitu dia kebencian yang memang sudah mendarah daging ya teman-teman. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi di mata dia itu salah terus. Selalu ada alasan untuk menyalahkan Pak Jokowi, selalu mencari pembenaran. Oke baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, saya mau bahas ibu ini. Ibu tadi kan ngomong di orasinya, hanya satu kata ingin saya ucapkan, halal darah dan lehernya Jokowi. Mohon maaf ibu, itu bukan satu kata. Oh iya ya, satu kalimat. Itu udah satu kalimat ibu. Ibu ini sekolahnya dulu gimana? Tamatan sekolah mana ibu? Kok nggak bisa bedain kata dengan kalimat ibu? Ibu mending sekolah dulu deh. Kok bisa sih orang seperti ibu dikasih mic? Ini pasti yang ngasih mikrofon kepada ibu ini nih, si Roy Panci ini nih. Inilah jadinya ya kalau emak-emak Facebook ya, dikasih mikrofon disuruh orasi, disuruh demo. Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih tetap 70% pendukung setia Bapak Jokowi sampai saat ini juga. Suara kami dari rakyat pendukung setia Bapak Jokowi, segera proses hukum si betina Jalang ini. Dia sudah mengatakan hanya satu yang diinginkan oleh rombongan Roy Panci ini, menghalalkan darah Bapak Jokowi dan memotong lehernya. Ini bukan lagi narasi yang baik, tapi ini sudah menjadi liar. Ini adalah perencanaan pembunuhan terhadap Bapak Jokowi yang dirancang si penyakit hati ini. Buat aparat penegak hukum kita harus bertindak dalam hal ini, supaya kami rakyat Indonesia percaya bahwa benar-benar masih ada hukum di bangsa kita ini. Segera tangkap betina ini, proses hukum dia. Soalnya ini sudah kelewatan banget dia, ya. Sedangkan Bapak Jokowi itu dihargai oleh rakyat Indonesia yang bijak berpikir dan tahu kebenaran, dan juga dihargai di mata dunia. Selama Bapak Jokowi menjabat selama 10 tahun, kinerja dan perjuangan Bapak Jokowi sangat luar biasa, the best. Membuat bangsa dan negara kita ini jauh lebih baik dari kehancuran. Itu yang pasti. Tapi kenapa rombongan Roy Panci selalu memfitnah, menghina, merendahkan, mencemarkan nama baik Bapak Jokowi dan membunuh reputasi beliau selama ini, selama menjabat. Begitulah film 1965 dulu. Bisa jadi ini yang ngomong betina ini, kelompoknya Roy Suryo CS, ini anak Gerwani nih. Kita pernah menonton kan film 1965. Ya, modelnya kan seperti ini. Nggak ada bedanya. Ya, apa yang keluar dari mulutnya? Ganyang, bahasa ganyang tuh ya memang sudah menjadi apa ya? Menjadi semboyan mereka. Iya. Kalau kita mau kembali ke film itu ya, pernah kita dengar kan semboyannya itu ganyang, habis itu halal darahnya. Ya model-model PKI ya seperti itu. Dia sebut halal darahnya. Yang dia sebut adalah seorang muslim, menyembah Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita termakan ucapan sendiri. Barang siapa yang melaknat seseorang, laknat itu akan naik ke langit. Langit tidak mau menerimanya, dia balikan lagi ke dunia. Dunia pun tidak mau menerimanya. Tidak mau menerima. Dia akan balik kepada orang tersebut. Bila mana laknat itu tidak ada pada orang yang dia laknat. Seorang muslim yang bertauhid kepada Allah, haram darahnya, artinya terjaga kehormatannya. Menjatuhkan kata halal darahnya, itu pun tidak mudah.
dia harus melalui proses pengadilan di sebuah negeri yang menerapkan syariat Islam. Cukuplah sejarah menjadi hikmah, dari perang Jamal yang mengadu domba Ali dan Fatimah, hingga Sayyidina Husain di Karbala yang menyisakan sejarah kelam dan duka berdarah. Jangan sampai sejarah kelam terulang kembali yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi. Nah itu ya teman-teman responnya. Jadi memang ini pernyataan dari Wuri Barret ini keterlaluan, memalukan, terindikasi atau diduga provokasi, kemudian memperlihatkan kebencian dan yang lainnya. Pokoknya itu ya negatif ya teman-teman. Di mata mereka itu yang membenci Pak Jokowi, ya Pak Jokowi itu tidak ada benarnya sama sekali kalau di mata mereka ya teman-teman. Di mata para pembenci.